Kamu lancang banget. Ini kamu tahu nggak ini foto-foto apa? Foto-foto senior dan senior penari yang kamu ambil ini orangnya udah nggak ada. Widih. Penari kan. Kacau, nggak bisa. Kacau, ini nggak bisa. Tika, gue pengen cerita, Tik. Cerita apa? Ini cerita serem, Tik. Wah, gila ngeri banget nih. Sumpah, gue baru ngalamin, bro. Ayo buruan temenin gue ke atas yuk. Sini aja apa? Di sini rame, Tika. Kita harus ke atas. Ayo. Mau mana lu? Mau ngapain sih? Mau ke atas gua mau ke atas. Ikut dong. Mau ngapain? Mau ikut. Yaudah, ayo bertiga deh, nggak apa deh. Ya. Yaudah. Ayo temenin gua. Kalau di sini terlalu ramai. Gak usah lari-lari lu. Ini. Bang, kemana? Gua mau ke atas, Bang. Tuh kan, orang-orang gudang aja nggak berani lama-lama di sini. Ya udah ngapain tapi di sini? Ayo. Ih, gelap banget lah. Ya udah, gak apa-apa, santai. Nah, gini. Nah, ini nih tempat gua untuk bersantai-santai, bro. Gua tuh kalau lagi sedih, lagi serem tuh di sini gua. Yakin banget segelap ini? Iya, santai aja, nggak ada apa-apa. Tuh. Segelap ini. Santai. Gua ada saklar lampu di sini. Gua nyalain lampu dulu, taruh. Lah mana ya? Tik, gue takut. Sabar. Nih. Kan? Ya masih berantakan sih, cuman udah terang aja gitu, enak. Nah, Nih, udah sini. Duduk. Gue tuh bingung mau cerita ke siapa gitu maksudnya. Maksud gue nih ada cerita serem. Temen gue tuh baru nyeritain ke gue. Jadi dia tuh baru waktu itu dia ceritanya kejadiannya udah lama gitu. Cerita ke gua. Ini kepikiran aja sih di gua. Dia tuh cerita waktu dia KKN itu dia ke daerah Kalimantan gitu kalau nggak salah. Kalimantan kan ilmunya masih kental banget kan. Dia datang ke suatu kampung. Dia pun lupa gitu nama kampungnya. Dia ini cerita ada temennya yang ikut KKN itu nggak sengaja ngintip warga setempat yang lagi mandi. Cewek. Dia tuh ngelihatnya pas udah pakai kemben sih, pas udah beres, cuman di sungai. Nah, sebenarnya kalau menurut teman-teman dia itu yang ikut KKN, kalau misalnya lu nggak sengaja, lu bisa langsung, wih astagfirullah gitu kan, gitu kan. Kalau dia enggak, dia terpana gitu, karena emang cantik banget katanya, Nah, dia terpana, dia ngeliatin terus, udah santai tuh, nggak ada kejadian apa-apa. Selang beberapa lama gitu, dia selesai dari kampung situ, dia pulang. Seminggu kemudian apa kalau nggak salah, dia tuh lapor ke grup kalau dia tuh sakit parah gitu segala macam. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, teman-temannya pada ngejenguk, teman-temannya nanya ke keluarga temennya, katanya limpanya hilang gitu. Limpa yang ngeliat dia tadi itu. Iya, limpa dia hilang. Bingung kan, jadi maksudnya ini nggak tahu nih dia sakitnya di mana, di ronsen lah apa segala macam, gue nggak paham. Dikasih tahu sama dokter ini aneh nih segala macam, ternyata limpanya hilang. Nah, bingung nih dia nih gimana cara ngobatinnya, dokternya pun bingung gitu kan. Akhirnya disaranin sama abang-abangan dari kampusnya dia, udah coba lu balik lagi aja ke kampung tadi. Balik ke kampung tadi, ternyata bener warga di situ itu udah nunggu kehadiran dia untuk dinikahi sama cewek yang itu. Yang dilihat pas di Real, bukan goib. Si ceweknya real, bukan goib. si ceweknya suka sama si cowok itu sebenarnya. Gua nggak paham kalau misal si ceweknya suka apa enggak, tapi yang jelas cowoknya udah pasti suka dong sama cewek karena dia terpana segala macam. Akhirnya udah abang-abangan dia itu temen yang dia kampus itu udah di Kalimantan sekarang, udah nggak balik-balik. Nikah. Dinikahin pasti. Limpanya ada lagi. Sehat lagi. Oh, sehat lagi. Ah, bener. Sehat lagi. Nah, itu kacau banget maksud gue. Kalau misalkan dia nggak balik ke
Ah, itu kampung bisa, itu? bisa jadi dia sakit terus, bisa jadi sakit terus. Nggak, maksud gue aneh banget kenapa dia gara-gara ya sebenarnya nggak bagus juga ya dia kayak gitu ya, maksudnya ngeliatin orang ngintipin mandi gitu ya walaupun ketutup, tapi gue nggak tahu gitu ternyata hukumannya segitu berat. Tapi tanpa kita ngejelekin salah satu lokasi di manapun ya, kalau misalkan Kalimantan tuh emang kliniknya tuh kena ya, maksudnya iya emang masih tebel kental banget ya. Kalau lu Kenapa lu ada berbuat sesuatu hal yang harus hati-hati. negatif atau apa, Itu dia emang bisa jadi kena balanya, kena apanya. Lu pada punya cerita juga nggak nih? Kalau lu tempatnya mendukung nih bro. Apa? Deg-degan jujur. Santai aja. Lo pernah punya temen yang sensitif gak sih? Maksudnya terhadap kayak gue pilih? Iya. Ada. Nah, gue tuh jalan waktu itu ke Jogja berenam sama teman-teman gue itu cewek semua. Jam 12 ke atas, 12 malam ke atas, kita lapar, nggak tahu mau kemana, akhirnya kita pergi ke daerah atas Jogja Kaliurang. Oke. Nah, di jalan situ, kita tuh selalu denial gitu sama nih orang teman kita satu yang sensitif ini. Karena kayak, apaan sih lebay gitu kan. Oh iya. Dia tuh selalu kayak mual, pusing, ngerasa nggak enak. Oh, berarti segala sensitifnya macam. udah parah ya? Nah itu, tapi dia juga sempat muntah di situ. Udah gitu, kita denial karena dia yang kayak gitu. Suatu saat kita lagi makan, terus bener-bener kecium parah wangi melati. Padahal di situ nggak ada pohon. Nggak ada pohon. Di situ kita ngibrit. Turun. Pas kita udah turun, teman gue yang sensitif ini muntah tapi nggak ada isinya gitu. Muntah Air kosong gitu. Jadi kayak dianya suara. aja yang begitu ya? Dianya aja yang kayak gitu, kita enggak. Nah, terus dia cerita, waktu itu dia tuh nempatin rumah baru Oke. yang belum dingajiin segala macam. Kalau Ya. Islam kan harus gitu kan. gitu kan. Iya. Nah, udah tahu orangnya sensitif ya. Ini iseng nih si bocah klinik ini. Iseng. Dia rambutnya tuh panjang sebokong. Panjang lurus. amat. Temen gue itu? Temen gue. Panjang banget. Panjang lurus sebokong. Terus maghrib, azan maghrib. Dia tuh nyisir, tapi rambutnya tuh didepanin semua. Kedepanin nyisir di depan kaca yang nggak ada pantulannya karena belum ada lampu, kan rumah baru, rumah baru yang belum proper gitu loh. Iya, bang. Udah gitu ngaca nyisir, pas dia ngeliat ke kaca bener-bener ada pantulan di belakang dia, sama persis kayak dia tapi tanpa pakai sisir. Tapi mukanya kayak dia. Mukanya kan karena ditutupin pakai rambut semua. Tapi rambutnya ke depan juga kayak gitu. Yang dia lihat itu nggak ada mukanya juga Iya sama. nggak ada mukanya. Nggak ada, tapi nggak ada sisirnya juga. Nggak ada, bener-bener baju putih, rambutnya ke depan semua. Terus di belakang nggak ada 5 jengkal di belakang dia lah. Oh, deket banget dong berarti dong. Deket sedekat itu. Hampir nempel Sedekat gitu. itu, iya, nggak ada 5 jengkal, terus dia langsung lari. Tapi pas dia lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Dia langsung lari ke atas, nyamperin tantenya, cerita ke tantenya, tante malah marah karena lu nggak usah nakut-nakutin gua dah. Oh. Nah, by the way itu tuh rumah katanya bekas pohon yang tinggi banget, Ditebang. Jadi dijadiin rumah. Mungkin nggak Kayak gitu tuh. nuwun ya sama yang Mungkin ya. Kayak gitu sebelumnya. tuh sumpah tuh kayak gitu. Katanya juga orang-orang di sana tuh kalau setiap lewat di pohon yang gede itu selalu nggak ada yang berani. Oh, waktu maksud lu Sebelum waktu jadi rumah. Iya, waktu masih ada pohonnya maksudnya. Sebelum jadi rumah nggak ada yang berani. Terus siapa yang berani nebang terus buat Makanya. Emang sebenarnya sih motong pohon untuk jadi rumah sebenarnya nggak apa-apa Lan ya. Tapi mungkin ada kayak bacaan, iya, ada upacara apa kek upacara, gitu ya baca maksudnya. doa, Iya, minta iya. izin, permisi lah gitu. Iya, Karena gitu, kan mau dijadiin tempat tinggal kita kan. Kalau ngomongin soal rumah yang minta izin gitu ya, gue juga pernah ada cerita. Jadi ceritanya tuh, gue diceritain sama om gue. Om gue ini tinggalnya di Kalimantan juga Lan. Sama Kalimantan Timur, tapi gue nggak bisa sebutin kotanya. Nah, dia itu punya kebiasaan tuh sering sholat malam. Nah, dan dia punya kepercayaan kalau dia tuh selalu ngerasa ada yang ngikutin kalau dia sholat malam. Oke. Jadi makmum. Tapi waktu dia biasanya dia sholat malam tuh selalu. Jadi ini kebiasaan yang sering dilakuin karena dia tahu kalau misalkan gue sholat malam sendirian, biasanya ada yang ngikut. Oke deh. Akhirnya dia punya kebiasaan tuh kalau misalkan dia sholat malam dan air wudhunya itu selalu disediain di ember.
Di suatu malam dia lagi ngantuk banget nih, lagi ngantuk banget, terus dia wudhunya lewat keran aja, terus si embernya tuh nggak disediain lah, nggak disisain air. Nah dari situ tuh dia langsung mulai sholat, terus dari pas mulai sholat ini, pas dia sholat dia ceritanya dia ingat kalau misalkan, gue lupa kalau tadi gue nggak nyisain air buat wudhu. Terus dia tetap sholat. Pas dia lagi sholat itu dari arah kamar mandi yang ada di dalam kamarnya juga tempat dia sholat malam itu, ada suara ember jatuh sama keran nyala sendiri. Nah dari situ dia baru punya pikiran yang tadi tuh, gue lupa kayaknya deh buat nyediain si air tadi. Makanya dalam tanda kutip makmum yang biasa ikut gue sholat malam mungkin minta air itu. Ngambek. Iya. Nggak tahu mungkin itu yang udah jadi kebiasaan si teman om gue ini yang tinggal di Kalimantan ini. Terus tidak dilakukan pada malam itu karena teman om gue ini lagi ngantuk, langsung sholat, dia lupa. Setelah dia selesai sholat itu, akhirnya si keran itu dinyalain lagi, diisi full. Habis itu setelah itu nggak pernah ada kejadian apa-apa lagi karena setiap dia sholat, setelah dia kejadian malam itu dia selalu isi dan selalu emang ada orang yang ngerasa kayak kalau ruku ada gerakan ruku di belakang, tapi dia nggak pernah ngeliat sosoknya. Dia nggak pernah ngeliat sosoknya, dia nggak pernah kedengeran apa gimana itu pas kerasa nih kalau gue ada di belakang lu kan pasti gue lu punya sensor kan, feelsnya gue tahu lu kan punya sensor kan. Kalau di belakang lu ada orang, ada barang, ada manusia, kayak kita diperhatiin aja kan biasanya ada rasanya gitu itu ya. Kan mungkin sensor secara tidak langsung lah. Nah kalau lagi sholat di malam itu tuh dan di malam-malam setelahnya, setelah si ember itu diisi full terus, tuh selalu ngerasa di belakangnya tuh emang ada yang sholat. Dan kalau gue tanya nih sama lu, kalau lu pernah sih sholat malam, lu malam nih sendiri kayak lu nitik di kosan, kalau sholat malam masa nggak pernah sih lu ada yang kayak sebenarnya agak sih satu titik gitu yang selalu lihat terus, entah tuh jendela lu atau arah dari kamar mandi lu? Gua nggak tahu dah khusyuk apa enggak, tapi kayak pengen lihat. Iya, itu kayak ada godaan kan, kayak ada godaan untuk ngeliat, jadinya sholat kita nggak khusyuk. Kalau misalnya waktu itu gue nyobain sholat malam, itu gue selalu ngerasa itu di depan gue malah bukan di belakang. Itu lebih lagi lah pas lo sujud terus buka. Jangan sampai dong. Cuman gue ngerasa kayak di depan, entah ada yang merhatiin atau ada orang, gue nggak tahu. Pokoknya gue ngerasa kayak di sebelah sini gue nih. Cuman kalau misalnya rumah orang yang angker gitu ya, gue nggak tahu kenapa orang tuh paling parah diganggu itu pas lagi sholat. Karena itu bingung banget. Titik berimannya seorang musliman sholat ya. Paling enak gangguin orang yang beriman sebenarnya. Nah ini kalau misalnya ngomong-ngomong digangguin pas sholat ya, gue juga ada saudara gue sebenarnya. Saudara gue ini nggak jauh beda umur sama gue. Cowok cewek nih? Cowok. Dia nih lagi pengen berusaha untuk kembali baik nih dia nih. Soalnya biasalah sholat. Iya sholat, dia segala macem. Pengen ujian gitu, kampusnya biasa kan dia sholat segala macem. Nah dia sholat di salah satu kosan temennya yang terkenal di lantai berapanya gitu gue lupa, ada kosannya tuh ada berapa lantai, terus lantai keberapa ya gue lupa, ada yang sempat bunuh diri tuh minum racun apa segala macam, gue nggak tahu sih, ada yang meninggal situ. Nah teman saudara gue nggak tahu dong, karena temen dia itu yang tinggal di kosan itu juga nggak ngomong, maksudnya kayak ngapain juga ngomong gitu kan. Sholat lah dia. Kebetulan temen dia yang di kosan itu, yang nyewa kosan itu nggak ikut sholat. Dia keluar dulu pengen jemput ceweknya apa gimana gitu, gue lupa juga ceritanya. Intinya dia wudhu, pas dia wudhu tuh berarti sendirian nih? Sendirian yang lagi di kosannya ini? Iya dia mikirnya kayak oh ya udah sholat sendiri ya nggak masalah karena mau ngapain juga gitu kan. Pas wudhu dia juga udah mulai aneh juga. Maksudnya pas wudhu dia tuh udah kayak ada ngerasa ada orang ngobrol di kamarnya. Kan ada kamar mandi, Dia lagi di kamar mandi, terus ada orang ngobrol. Ada ngobrol berdua, orang berdua ngobrol. Dia feelingnya. Itu gue nggak paham tuh. Pokoknya dia ngomong gitu aja. Wah kayak ada orang ngobrol ya. Dia nggak husut tuh akhirnya. Ya udah ulang deh wudhu gue. Ulang, ternyata masih ada juga. Ya udah bodo amat. Dia selesai, dia keluar. Emang beneran nggak ada orang. Oke nih nggak ada orang. Set, dia sholat. Nah ini kacau banget nih. Dia tuh waktu itu lagi sholat isya. Jam 9-an, jam 10-an gue lupa. Lagi sholat isya. Sholat biasa nih. Nggak ngerasa ada yang ngeliatin, nggak ngerasa ada apa-apa di belakang dia. Cuman pas rokaat ketiga, dia dari sujud pengen naik tuh.
tiba-tiba dia kayak ngeliat ada pocong depan lagi rebahan. Di depan sejadahnya. Itu kacau banget itu. Di depan sejadahnya. Iya, jadi kayak sholat mayat gimana Sholat sih? mayat ya? Iya. Wah, itu kacau banget. Dia langsung Sholat mayat kan depannya ada mayatnya ya? Iya, ngibrit dia nendang pocong tapi nggak kena gitu nggak sih? Kayak ngelos tau nggak sih? Buk gitu malah sarungnya mentok. Emang iya benar. Cabut ya. Gue pernah dengar tuh katanya kalau ada Cabut ya. gangguan katanya apa ngeludah ke kiri Ya, apa? itu gua nggak paham. Cuman saat itu reaksi yang dilakukan saudara gua itu nendang pocong, cuman ngelos kayak nendang angin tau Kayak nggak sih? angin, kayak Iya, bayangan gitu. Iya, abis itu cabut dia dari kosan situ udah. Gua nggak Sholatnya mau, gua dibatalin, pulang. cabut? Udah cabut. Sedangkan temennya dia yang tinggal di kosan itu nggak pernah diganggu. Bingung tuh gua malah tuh. Tapi itu Kamu si kali karena kamar kamu. Iya itu gua nggak paham. si itu. kamar itu tuh kamar yang tempat tadi orang itu. Enggak, Bukan, beda. beda lantai. Beda lantai. Cuman gua nggak tahu kenapa digangguin di situ. Nah, kenapa gua tahu beda lantai, ada yang bunuh diri. Setelah digangguin, saudara gua nanya ke temannya. Oh. Gitu. Nah, Kemarin temennya gua kaget. diginiin Iya, sama- bete gitu. Wah, Lagi sholat. anjing lu nih kosan lu segala macam gitu. Ternyata temen gua baru ngomong, ya emang sih di kosan gua ada gini. Cuman Di gua nggak kosan yang diganggu. di kamar yang lain maksudnya. Iya di kamar lain dan beda lantai ya, Hmm. dan beda lantai. Tapi gue nggak tahu kenapa yang diganggu di kamar itu dan lantai itu dia juga nggak tahu gitu. Itu kacau banget itu, kacau. Pan lagi sholat. Deket banget dan deket gimana sih di ujung sejadah ada pocong dan kotor gitu, kotor Kayak tanah. dari Oh, tanah. tanah. Dan kups untungnya dia nggak ngeliat muka si pocongnya. Untungnya mungkin kalau Bener-bener ngeliat tutup kafan. Ini masih ketutup. Iya, kainnya kali. gua nggak paham deh. Pokoknya dia nggak ngeh mukanya kayak gimana, dia langsung udah kaget duluan kan. Gitu kalau misalnya ngeliat mukanya mungkin atau hancur atau gimana makin trauma kali itu orangnya. Ngotot kali ya. Kan kita nggak tahu. Itu kacau banget itu. Itu gua kalau ngomong soal sholat tuh Gue pernah ada cerita lagi. banget. Gue diceritain ya. parah bego. Diceritain sama teman kampus gue. Tapi dia punya temen nih di kampus yang lain tapi. Nah itu fakultasnya tuh budaya. Kalau budaya tuh kan ada tari, ada seni rupa, ada film, ada segala macem lah. Nah di salah satu kampus yang nggak bisa gue sebutin namanya ini, dia tuh lagi nongkrong lah sampai malam sama temen-temen. Kayak gue nih satu kampus sama Lolan, kita anak budaya, kita nongkrong sampai malam. Habis itu nih si temennya temen gue ini tuh lagi nongkrong sama temen-temennya sambil minum, nongkrong. Oh iya, seperti anak muda biasanya lah Anak ya. muda pada umumnya. Terus karena keadaannya udah terlalu heboh gitu, di jalan-jalan lah terus keliling kampus. Karena kan kampus keadaannya udah malam kan. Satpam juga adanya di luar, dosen-dosen juga udah pada pulang, segala macam. Sepi lah keadaan kampus gitu. Terus dia masuk ke sekre fakultas budaya itu. Paham. Isinya tuh kayak aula gitu dan tau gak sih lo aula buat zumba yang ada kacanya. Nah anak-anak budaya tuh biasanya suka pada nari di situ, paduan suara, segala macam untuk aula umum lah untuk anak budaya tapi ya. Terus di situ ada kayak meja gitu, meja kaca. Tau gak sih lo kalau meja kaca yang ada fotonya? Iya. Di situ ada foto diselipin banyak. gitu, Itu ada foto senior, ada foto piala, ada penghargaan apa segala macam. Terus dia ngeliat ada foto penari. Terus diambil lah penarinya, terus dia bilang sama temen-temen, oh cakep nih, ada penari cakep, siapa ya, angkatan berapa ya gitu. Terus udah bawa pulang, sambil keadaan yang setengah sadar tadi lah. Bawa pulang, buat lo, cakep tuh. Gitu kan, akhirnya pulang dia tuh. Di keadaan pulang dia kan udah nggak terlalu yang gimana-gimana tuh, akhirnya sadar sampai rumah. Pas dia mau buka pintu si rumahnya nih, dia ngeliat kan, loh gue ngapain nih gue bawa foto penari. Dia baru inget tuh. Kayak gue tadi terlalu heboh sama temen gue bawa ginian, gue nggak inget. Akhirnya buang depan rumahnya. Pas dia udah nyampe kamar nih, udah segala macam udah bersih-bersih, diketok kamarnya karena dia udah keadaan mau tidur, diketok kamarnya sekali. Dikira nyokapnya kan, pas dibuka nggak ada orang. Terus dipanggil, mana mama? Kok ngetok-ngetok kamar aku kenapa gitu kan? Biasanya soalnya nyokapnya suka ngetok kamarnya. Katanya nih. Terus pas dibuka kedua kali, diketok lagi tuh, dibuka kedua kali. Ternyata si ibunya tuh lagi dari arah dapur, terus kayak lagi nari, terus dipanggil kan sama anaknya, mah ngapain nari-nari udah malam, mama tadi ngisengin aku ya, ngetok-ngetok kamar, terus nggak dijawab kan, narinya tuh ngebelakangin gitu lah, ngebelakangin lo gitu, nari ngebelakangin pas dia nengok kanan gitu ya, nengok ke arah kamar si anaknya itu, pas dia nengok gini, mukanya penari yang tadi lah. Muka penarian tadi. Terus pas dibuka ya, pas dia tutup, dia kan akhirnya panik tuh, dia tutup kamar kan. Akhirnya besok dia cerita ke teman-teman kampusnya. Gue kemarin yang siapa tuh yang nyuruh gue buat bawa foto-foto penari tuh. Gue kemarin digentayangin segala macam lah, dia cerita akhirnya.
coba udah balikin aja lu ke ruang sekret tadi tuh. Coba lu ngomong sama orang sekret, kan udah ada tuh, udah siang nih, coba lu ngomong. Mungkin ada tuh si mbak ini disebut lah namanya. Terus dia akhirnya minta, dia pengakuan dosa lah, Mbak, kemarin saya lancang masuk ke ruang sekret, saya ngambil foto ini, saya mau ngebalikin ini, karena kemarin saya buang di depan rumah saya, terus saya diceritalah akhirnya saya dimintain segala macam. Kamu akhirnya dimarahin kan, kamu lancang banget, ini kamu tahu nggak ini foto-foto apa, foto-foto senior dan senior penari yang kamu ambil ini orangnya udah nggak ada. Widih. Penari kan. Hantu anjing. Kok bunyi sendiri? Hah?